Oke guys, kali ini kita bahas fisika tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, kita mulai dari soal simak UI, tapi wah nggak tahu nih tahun berapa ya, cuma dapatnya kalau di sini soalnya simak UI. Mungkin yang tahu boleh kasih tahu ya di tahun berapa supaya bisa dilengkapi. Oke, sebuah katrol pejal bermasa M diberi beban masing-masing M dan 2M seperti pada gambar. Oke, ada massa yang M, ada massa 2M. Persamaan percepatan pada sistem adalah berapa? Nah, di sini perhatikan di sini katrolnya pejal dan dia bermassa M. Biasanya katrol pejal itu kita samakan dengan silinder pejal ya, di mana itu sama dengan inersianya adalah setengah mr kuadrat. Oke, kan masanya M ya. Oke, jadi sekarang kalau kita mau tinjau kalau kita mau cari persamaan percepatan sistem, kita harus tinjau satu sistem, satu apa ya, secara keseluruhan gitu ya. Tapi karena di sini tegangan talinya berbeda, karena kenapa? Karena katrolnya bermassa. Kita nggak bisa tinjau seluruh sistem, kecuali pada yang hukum Newton yang massa katrol diabaikan, maka kita bisa langsung tinjau sistem. Tapi karena di sini tegangan talinya berbeda karena adanya massa pada katrol, maka kita tidak bisa tinjau sistem. Biasanya kalau mau cepat itu ya tinjau sistem, tapi ini nggak bisa ya. Nah, jadi kita terpaksa tinjau satu persatu. Kita harus tinjau benda M, dimana kalau dia ke bawah punya mg berat, kalau 2M ke bawah punya 2 mg. Kalau kita tinjau si mg saja dan kita tinjau si 2 mg saja, kita dapatkan dua persamaan. Ya, nanti bisa kita eliminasi dengan yang kita tinjau hanya katrol. Oke, berarti kita tinjau ada tiga benda ya di sini ya. Kalau kita tinjau benda yang M dulu lah. Nah, kalau kita tinjau benda M, kita asumsikan dulu kalau sistem ini bergerak ke apa ya, ke bawah kiri gitu ya. Anggap dulu. Maka dari si MG yang kita tinjau si M saja bendanya, maka kita dapatkan T2 dikurangkan dengan MG adalah M kali A, M2, MA langsung aja ya. Oke. Nah, di sini mau kasih tahu dulu kalau karena di sini M dengan 2M dengan katrol masih dalam satu tali atau dalam satu sistem, maka percepatan ketiganya bakalan bernilai sama. Kecuali mungkin nanti ada katrol, mungkin ya nanti di masa 2M dibuat lagi satu katrol, terus nanti ada dua lagi, kayak katrolnya bercabang makin banyak. Nah, itu percepatannya bakalan berbeda gitu ya, karena katrolnya sistemnya udah beda gitu. Mungkin itu udah dipakai apa ya, pakai trik lanjut gitulah ya. Oke, em, terus setelah ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Kita biarin dulu, kita dapat persamaan pertama. Lalu kalau kita mau cari tinjau si M2M saja, kita dapatkan kalau 2 mg min T1 adalah 2 MA, persamaan kedua. Lalu kalau kita tinjau katrol, kalau kita tinjau katrol saja, apa yang kita dapatkan? Katrol itu punya jari-jari, anggaplah jari-jarinya R besar ya. Terus masanya tadi udah kita tahu M, oke masanya M besar, maka kita bisa kita tinjau apa namanya torsi di sini ya. Kita bisa tinjau katrol itu kan bergerak rotasi ya kan. Jadi sigma tau, sigma tau bisa kita hubungkan dengan si inersianya yaitu I kali apa. Sama kayak sigma Fm kali A gitu ya. Jadi sigma tau di sini ada apa aja? Ada T1, di mana T1 pasti tegak lurus. Anggaplah dia bergerak ke bawah dulu ya. Berarti kan di sini tegak lurus. Tegak lurus dengan jari-jarinya M, maka bisa kita tulis sebagai T1 kali R nanti. Terus T2 juga sama terhadap pusatnya di sini ya. Maka tegak lurus juga bisa kita tulis sebagai T2 kali R. Tapi di sini arah rotasinya berbeda ya kalau kita tinjau satu persatu. Kalau kita tinjau hanya T1, maka dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Kalau kita tinjau T2, maka dia bergerak searah jarum jam. Kita jangan fokus pada sistem kan tadi bergerak ke kiri. Kita abaikan dulu karena di sini kita tinjau pusatnya di sini dan ada dua jenis gaya di situ. Jadi kita jangan fokus pada pergerakan dari sistem dulu. Kita tinjau katrol saja. Nah, gitulah ya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan?
Kalau selisih, ya kan tadi kan kalau T1 biasa perjanjiannya itu kalau T1, kalau T1 tadi kan bergerak berlawanan arah jarum jam. Biasanya yang kalau berlawanan tuh biasa positif, dan kalau yang searah biasanya itu negatif. Tapi lagi-lagi kita balik ke yang tadi, persamaan dari pergerakan percepatan pergerakan di sistem ini. Kenapa tadi gua bilang abaikan? Karena kita hanya tinjau si katrol. Tapi karena kita mau hubungkan lagi dengan si benda M dan 2M, maka kita terpaksa tinjau seluruh sistem. Tadi sistemnya bergerak ke kiri, berarti kita asumsi kalau T1 itu bakalan positif. T2 itu bakalan negatif gitu ya. Jadi T1 dikurang T2 itu adalah, oke, sorry. T1 kali R, sorry. Kali R, karena kan si tahu itu F kali L ya. Dikurang T2 kali R, itu kita dapatkan sebagai I inersia tadi. Kalau katrol pelajar kita asumsikan sebagai silinder pelajar dulu. Jadi setengah kali M kali R kuadrat. Nah, alpha ini bisa kita ganti jadi A per R. Nah, baru kita bisa coret R-nya di sini. Tinggal R saja, terus kita faktorkan R-nya nanti habis dengan R di sini. Jadi dapatlah T1 min T2 itu adalah setengah M besar kali A. Persamaan ketiga. Apa yang kita lakukan? Dari tiga persamaan ini coba kita cari si A. Baru kita sederhanakan dan kita lihat jawabannya apa. Nah, jadi coba kita tes ya dengan eliminasi dengan persamaan kedua. Kita dapatkan kalau 2mg min T1 nanti adalah 2ma, M kecil. Persamaan kedua ini, kalau kita jumlahkan, T1-nya bakalan habis, dapatnya 2mg min T2 sama dengan setengah MA ditambah 2MA. Lalu kita coba eliminasi dengan persamaan yang pertama. Kita dapatkan tadi kalau T2 min MG itu adalah MA. Kita jumlahkan, T2-nya saling mematikan. Kita dapatkan kalau 2mg min mg jadi mg. Mg itu adalah setengah M besar A ditambah 3MA. Oke, kita lanjut di samping ya. Jadi di sini mg jadinya adalah kita faktorkan A keluar jadi setengah M besar ditambah 3M. Kalau kita pindahin ya, jadinya mg dibagi dengan setengah M besar ditambah 3M. Nah, apa yang akan kita lakukan? Coba kita cek dulu ada jawaban nggak. Kalau misalkan yang bentuknya atas si mg, yang A berarti sudah salah ya. Yang A udah nggak pas. Ya, nggak pas. Kalau yang B, yang B dengan D dia faktorkan sepertiga keluar. Coba kita tes. Supaya sepertiga keluar, maka penyebutnya harus kita keluar yang 3 kan. 3 dikali supaya dia faktor keluar jadi 1/6 ya. Ditambahkan dengan M. Jadi sama aja kayak sepertiga kali M per 6 atau 1/6M ditambah M. Ada jawaban kalau itu? Sepertiga kali sorry, di sini masih ada mg. Oke, sorry ya. Di sini mg. Oke. mg per 1/6M plus M. Oke, berarti yang B salah, masih M per 6. Oke, kalau yang di sini dia nggak ada M. Coba kita tes bagi M. Jadi A adalah sepertiga G per M per 6M plus 1. Kalau ini pas? Oh, pas. Ternyata betul. Kalau M yang di atas itu kita bagi lagi. Oke, berarti jawabannya yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjut ke SPMB 2002. Sengaja ambil karena di sini agak sedikit mirip dengan soal UTBK 2019, walaupun beda ya. Kalau 2019 di bidang miring, di sini masih di bidang yang datar, tapi mungkin idenya hampir sama. Coba kita cek dulu ya. Sebuah roda yang akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar. Oke, bila jari-jari sama dengan R, jari-jari sama, jari-jari rodanya. Berat roda sama dengan W, terus tinggi anak tangga sama dengan H, maka gaya F minimum diperlukan agar roda dapat naik. Oke, gaya minimum supaya dia dapat naik. Minimum artinya tepat akan naik. Tepat akan naik berarti belum berarti dia bergerak. Tepat akan naik berarti masih sistemnya masih diem, tapi hampir bergerak gitu ya. Jadi nanti kita tinjaunya sigma tau itu bakalan sama dengan 0. Kenapa sigma tau? Karena di sini kita tinjau ada porosnya langsung ketahuan ya. Kalau porosnya bakalan di sini. Ini kita pilih bukan. Kalau di situ kita pilih poros, maka nanti F-nya W-nya habis. Kalau kita pilih poros yang ini, nah,
kita pilih poros yang ini, maka FW nggak habis gitu. Karena kan harus syarat torsi itu harus tegak lurus kan. Kalau kita pilih tadi porosnya pas di pusat lingkaran, pusat roda, maka dia F-nya nanti tahu torsi yang diakibatkan oleh F ini bakalan 0 dan torsi yang diakibatkan oleh gaya beratnya sendiri bakalan 0 gitu. Jadi nggak bisa kita tinjau apa-apa. Jadi porosnya kita harus tinjau yang pas bersinggungan di lantai gitu ya. Nah, di sini eh kayaknya gak ada apa-apa lagi, gak ada gesekan di sini. Oke, kalau sudah selesai ya kita tinggal tinjau torsi gitu. Jadi kita tinjau torsinya sigma tau adalah 0, dimana kita eh, cek dulu si F dengan si poros kan di sini ya. Poros kan yang ini nih. Kalau F dengan poros itu berarti jaraknya yang ini harus tegak lurus dia. Ingat gaya itu vektor berarti tanda panahnya bisa kita geser-geser ya. Tapi arahnya nggak boleh berbeda. Jadi di sininya bisa kita buat sebagai jari-jari dari si F supaya dia tegak lurus. Terus si W kalau kita geser di sini jadi W-nya. Jadi dengan si poros ini supaya dia tegak lurus, maka jari-jarinya harus lengan momen gayanya itu harus yang bernilai ini. Wah, tulis WR. Kalau di sini harus sebagai FR. Nah, itu yang mau kita cari dulu. Jadi, untuk mencari ini bagaimana ya? Kita pakai ilmu matematika sederhana saja. Kalau oke, di sini di sini adalah semuanya R karena dia masih jari-jari. Jadi di sini yang ini kan masih H. Jadi yang ini bagian ini adalah R dikurang dengan H. Oke, itu berarti ini sama dengan si lengan momennya gaya F. Jadi FR-nya itu adalah R min H. Selesai. Sekarang kita mau cari si ini. Lengan momen dari gaya beratnya. Itu berapa? Kalau kita lihat sekilas gak bisa langsung kita dapat. Karena dia bukan jari-jari gitu. Karena kita udah tahu, kita perhatikan segitiga yang ini ya. Kita perhatikan segitiga yang ini. Pasti ini tidak lurus ya. Kita perhatikan segitiga itu. Kita tadi dapatnya kalau tegaknya R min H. Alasnya mau kita cari, miringnya itu adalah jari-jarinya. Jadi kita bisa cari tuh apa namanya? Alas ya. Di sini tadi R min H, di sini R, ini berapa? Jadi bisa anggaplah X dulu. Anggaplah X dulu atau WR boleh. Berarti R kuadrat itu adalah R min H kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi X kuadrat itu adalah R kuadrat dikurang R min H kuadrat. Nah, di sini bisa kita pakai apa namanya ya? Apa tuh namanya sebutannya? Selisih 2 kuadrat ya. Berarti bisa kita buat jadi begini. R dikurang R min H baru R ditambah R min H. Nanti di sini kalau R dikurang habis jadinya H aja. Terus di sini R tambah R min H jadi 2R min H ya, 2R min H. Jadi X-nya adalah akar dari H kali 2R min H. Kita biarin. Nah, ini sebagai lengan momen dari si gaya beratnya. Udah kita dapatkan, baru kita tinjau torsi. Sudah selesai. Nanti dapat tuh F-nya berapa. Jadi, sigma tau adalah 0, di mana taunya kita perhatikan ya. Kalau porosnya di sini, terus ada gaya F ke sana, ke kanan gitu ya. Berarti dia cenderung atau condong arah jarum jauh. Kalau dia searah maka dia bernilai negatif gitu ya. Kalau dia negatif maka minus F kali, nah tadi lengan momen si F itu adalah R min H. Terus kalau gaya beratnya cenderung berlawanan arah. Kalau berlawanan arah maka dia positif torsinya. Jadi ditambah dengan W dikali dengan X tadi. Sama dengan 0. Oke, jadi bisa kita tulis ulang. Jadi W kali X adalah F kali R min H. Atau karena kita cari si F, jadi F adalah WX per R min H. Tinggal kita masukin aja si X ya. X-nya tadi udah kita dapatkan ini ya. Tinggal masukin W dikali akar dari H kali 2R min H. 2R min H per R min H. Coba hanya kita kali masuk. Jadi 2RH min H kuadrat per R min H. Jawabannya yang B. Oke. Oke guys, ini soal terakhir untuk video kali ini. Takutnya kepanjangan juga ya. Oke, ini soal ketiga SBMPTN 2014. Yoyo bermassa M ditarik dengan gaya F yang tidak terlalu besar sehingga menggelinding murni seperti pada gambar.
Jika momen inersia yoyo adalah 0,6 mr kuadrat dan jari-jari poros yoyo R kecil adalah 0,2 R besar, maka percepatan sudut yoyo adalah berapa? Nah, ingat, kalau di sini ada kata-kata menggelinding, menggelinding berarti dia punya energi kinetik yang translasi, yang bergerak lurus, sama dia punya energi kinetik yang berotasi. Biasa kalau menggelinding kan kita tinjau seperti itu. Nah, karena dia ada menggelinding-menggelindingnya atau karena dia punya rotasinya, maka nanti kita tinjaunya sebagai torsi gitu ya. Dan kita jangan lupakan kalau dia menggelinding, maka di sini punya gesekan. Kalau dia tidak punya gesekan, sekecil apapun atau sefit apapun gaya F kita berikan, dia nggak bakalan menggelinding. Karena ada gaya gesekan, maka dia bakalan menggelinding. Fg. Dimana nanti Fg itu mu kali N. Dan mu itu tidak diketahui di sini, jadi kita bisa abaikan aja karena nanti bisa kita tinjau FG secara langsung. Jadi kita lihat alurnya ya. Oke, sekarang tadi seperti yang mau bilang tadi, ada gerakan yang translasi, ada gerakan yang rotasi. Nah, kalau kita tinjau dulu yang translasi. Karena biasa lebih simpel translasi, karena biasa eksekusinya di rotasi biasanya ya. Nah, translasi ini kita tinjau kalau ke kanan itu positif, karena bergeraknya ke kanan gitu ya, arahnya ke kanan, gaya ke kanan, pergerakan juga ke kanan, kita anggaplah ke kanan positif aja supaya gampang. Terus karena berlawanannya di sebelah kirinya ada si gaya gesek, jadi bisa Wah tulis di sini gak ada faktor kita tinjaunya sigma f x di horizontal, jadi di Y gak ada faktor mg-nya, kita abaikan aja. Jadi sigma fx adalah, nah karena dia bergerak dan punya apa ya, bergerak gitulah ya, jadi dia punya percepatan. Jadi sigma f adalah m kali a. Oke. Sigma F-nya ada apa aja? Ada F di sini dan ada gaya gesek. Jadi F dikurang FG itu adalah M kali A. Coba kita anggap ini persamaan pertama dulu. Coba kita cek ya rotasi. Nah, di rotasi ini ada apa aja? Di rotasi ini ada pertama si F. Nah, perhatikan si F ini dia nggak pas di pusat, tapi dia berada di luar jari-jari dalam gitu. Jadi porosnya anggaplah di sini, berarti dia punya R kecil ya. Berarti lengan momen dari si F ini adalah si R kecil. Nah, kalau si gaya gesek, dia punya dari sini ya, dari sini ke sini berarti kasih warna apa ya? Warna biru tes ya. Jadi dari sini ke sini kan panjang banget tuh. Berarti itu R semua kan, diketahui di sini kan semua R dari pusat keluar, jadi ini R. Oke, jadi kita tinjaunya cuma ada dua karena kita tinjau secara rotasi yang apa ya? Ya rotasi gaya berat tidak menyebabkan dia rotasi karena gaya berat itu kayak condong ke bawah dan dia sejajar gitu ya. Kalau kita gambarin si MG-nya ke bawah, maka nanti dia sejajar dengan poros gitu. Jadinya nggak berpengaruh pada torsi. Jadi gaya berat ini tidak menyebabkan yoyo ini berotasi. Jadi kita abaikan aja. Oke, jadi selesai. Kita tinjau si F dulu. Tadi R kecilnya sebagai lengan momen. Jadi, nah, karena porosnya di sini, maka F-nya ke kanan juga, maka dia cenderung untuk bergerak ke berlawanan arah. Kalau berlawanan berarti dia positif nilai torsinya. Jadi bisa kau tulis jadi F kali R kecil. Terus si gaya geseknya cenderung ke searah ya, searah jarum jam, maka dia jadi negatif F kali R besar. Sama dengan I kali omega. Karena sigma tau tuh I kali omega, I kali alpha, sorry ya, I kali alpha. M kali A, I kali alpha, oke. Nah, I kali omega itu berarti momentum ya, oke. Alpha di sini bisa kita ganti, gak usah, karena ditanya di sini adalah percepatan sudutnya. Jadi bisa kita buat jadi, oke, di sini inersia diketahui, coba masukin aja ya. Jadi 0,6 mr kuadrat, 0,6 mr kuadrat kali alpha. Nah, alpanya boleh 0,6 mr kuadrat bisa ganti posisinya, pindah jadi 0,6 mr kuadrat. Nah, jadi tinggal kita sederhanakan aja nih apa yang kita dapat tadi. Sekarang tadi diketahui R kecil itu 0,2 R, bisa kita ganti dulu. Jadi 0,2 FR besar dikurang FR dibagi dengan 0,6 mr kuadrat. Nah, ini faktorkan R-nya bisa habis. Nanti kita dapatkan kalau 0,2 F dikurang F kecil per 0,6 mr. Nah, kita tinggal masukin aja supaya kita dapat apa namanya ya, persamaan yang ada di jawabannya. Karena di sini F geseknya harus habis, jadi coba kita substitusikan F-nya.
Sekarang di sini tadi F-nya kalau kita ganti atau ubah ruasnya jadi F min MA. Kalau kita masukin apa jadinya? Buat di sini ya. Jadi alpha adalah 0,2 F dikurang F min MA dibagi dengan 0,6 MR. Nah, di sini 0,2 F dikurang F jadinya minus ya, minus 0,8 F ditambah dengan MA dibagi dengan 0,6 MR. Oke, ternyata di sini masih ada faktor A. Jadi bisa kita ganti aja min 0,8 F ditambah M alpha R. R besar atau R kecil di sini karena di sini faktornya ada F, kita anggaplah R besar ya. Ya, harusnya R besar karena di sini kita tinjau secara translasi. Oke, jadi kita anggap R besar ya. Oke, bisa. Dibagi dengan 0,6 MR. Nah, coba kita sederhanakan. Jadi 0,6 M alpha R sama dengan min 0,8 F ditambah M alpha R. Kalau kita pindah ruas, apa yang akan terjadi? Ini pindah aja ke sana supaya positif. Ini juga pindah ke sana supaya positif. Jadi 0,8 F itu sama dengan 1,6 M alpha R. Oke, kita lanjut di sini. Jadinya alpha, kita jadikan alpha aja. Jadi 0,8 per 1,6 kali F per M alpha, MR besar. Jadi alpha itu adalah setengah, setengah itu 0,5 F per MR. Oke, dapat. Jadi jawabannya adalah yang D.